Halo guys, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dengan kasih Kristus. Saya baru membaca di beberapa media elektronik, khususnya CNN Indonesia. Ada yang menarik untuk saya komentari, yaitu pernyataan Pak Yusuf Kalla yang luar biasa membuat banyak orang geram ya, karena bangsa ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19 seharusnya rindu mendengar berita-berita yang baik ya, berita-berita yang adem, yang menyejukkan, bukan berita-berita yang provokatif ya. Saya baca JK mengatakan ekonomi umat pincang. Ya, mungkin umat yang dia maksud yaitu umat yang seagama dengan dia. Jadi kalau ada 10 orang kaya, 1 muslim. Ini menurut saya tidak ada gunanya bicara seperti ini. Bahkan ini hanya memperkeruh suasana. Sudah kebaca apa yang JK maksudkan itu? Untuk apa singgung-singgung kekayaan dengan dikaitkan dengan agama atau keyakinan iman? Gak ada artinya dan itu gak masuk akal. Itu pikiran-pikiran kotor, pikiran sampah yang tidak berguna. Itu hanya memprovokasi umat beragama ya, terutama hanya mau memancing umat muslim mungkin mendengar kata-kata JK ini jadi bisa emosi ya, bisa marah seolah-olah wah yang kaya raya semua non muslim dan itu tidak pantas berada di negara yang mayoritas muslim. Sekali lagi saya mau mengatakan, jangan sekali-kali suka memakai istilah-istilah mayoritas minoritas. Indonesia itu milik bersama. Indonesia adalah rumah besar kita. Dari semua suku, agama, sudah ada jauh sebelum ada Indonesia di bumi Nusantara ini. Ya, jadi kita harus betul-betul hilangkan itu semua. Mari kita bangun bangsa ini. Apa maksudnya mengait-ngaitkan orang kaya dengan agama tertentu? Nggak ada gunanya itu selain hanya memprovokasi, membangkitkan emosi, membangkitkan amarah, membangkitkan kecemburuan sosial. Pak Yusuf ini saya merasa aneh sekali. Harusnya semakin tua semakin bijaksana ya, apalagi pernah 2 kali jadi wakil presiden. Tunjukkan bahwa Anda itu punya jiwa kenegarawanan ya, seperti Gus Dur, seperti Pak Syafi'i Ma'arif, dan masih banyak tokoh-tokoh nasional yang sangat bagus sekali. Ketika mereka punya jabatan, mereka begitu menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika mereka juga sudah tidak menjabat, mereka tetap konsisten untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Supaya damai, supaya aman. Kalau terus-terus bicara soal agama, kapan Indonesia mau maju? Indonesia akan hancur, berantakan. Kalau terus diisukan, di blow up berita-berita tentang agama, ya seolah-olah agama ini menjadi sesuatu yang bisa dipakai untuk mencapai sesuatu keinginan syahwat manusia yang sangat rendah. Itu tinggalkan semua cara-cara itu. Pak JK, saya pikir Anda harus tahu bahwa kekayaan itu tidak ada kaitannya dengan seseorang beragama apa. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang saya yakini, ya, di dalam Tuhan yang saya yakini, yang saya percaya, yaitu Yesus Kristus, itu mengajarkan luar biasa sekali.
soal kekayaan. Seperti tercatat di dalam Amsal 10 ayat 4 dan 22, itu jelas sekali dikatakan di sana, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kemudian dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apa artinya? Kekayaan itu sumbernya dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikan begitu saja tiba-tiba orang menjadi kaya raya. Tangan yang rajin menjadikan kaya, tangan yang malas itu menjadikan miskin. Jadilah kita semua pengusaha yang baik dan benar. Jangan jadi pengusaha yang abal-abal, yang mendapatkan keuntungan hanya karena mendapatkan jabatan atau posisi di satu negara. Kemudian kita mengatur sedemikian rupa dan proyek-proyek itu akan menjadi proyek saya karena saya punya jabatan. Itu memalukan. Pengusaha yang seperti ini sangat memalukan, bahkan memilukan, tidak profesional. Jadi kalau orang kaya itu sumbernya itu adalah Tuhan atau berkat Tuhan. Tetapi Tuhan mau, seperti kata firman Tuhan tadi, tangan yang rajin, bukan tangan yang malas. Jadi pengusaha harus pengusaha yang profesional, yang rajin, yang bekerja keras, bekerja cerdas. Ya, jadi pengusaha yang hebat. Jangan jadi pengusaha tunggu-tunggu proyek dari pemerintah atau negara. Itu sama saja dengan benalu, parasit. Itu memalukan sekali. Untuk apa kekayaan didapat dengan cara-cara yang mudah dan gampang, dan menyingkirkan saingan-saingan karena kita punya posisi, karena kita punya jabatan. Sangat memalukan. Dan dunia tertawa. Dan Indonesia tidak bisa bersaing dengan dunia internasional kalau mentalitas pengusaha atau bisnismen itu hanya menunggu-nunggu proyek dari negara atau pemerintah. Berjuang. Banyak orang-orang kaya di negeri ini, ya, itu dimulai dari nol. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan jangan cemburu, dan jangan diprovokasi. Jangan diprovokasi dengan agama. Mereka itu sudah berdarah-darah menjadi orang kaya. Mulai dari nol, tanpa modal, hanya modal kekuatan, doa, tenaga, relasi, dan lain-lain. Mereka berdoa siang dan malam kepada Tuhan. Dan kalau mereka kaya, jangan diprovokasi itu rakyat miskin. Nanti rakyat miskin yang bodoh di negeri ini akan bermimpi, berhalusinasi, menunggu seorang Robin Hood. Robin Hood itu mencuri harta benda kekayaan orang-orang kaya dan bagi-bagikan ke orang miskin. Jangan, saya tidak rela melihat bangsa ini rusak dengan cara-cara rendahan seperti itu. Sekali lagi, saya mengajak seluruh bangsa dan negara ini, mari tidak usah lagi memprovokasi masyarakat kita yang sedang menderita dengan pandemi COVID-19 ini dengan bahasa-bahasa, narasi-narasi atau diksi-diksi yang provokatif dengan agama atau suku. Sangat memalukan itu. Sangat memalukan. Saya berharap Pak Yusuf Kalla, Pak Yusuf namanya yang sangat indah sekali, seperti Yusuf yang diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua. Dia menjadi berkat, bukan menjadi laknat, bukan menjadi kutuk. Nama yang baik seharusnya juga dibuktikan lewat perilaku yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Jangan merusak bangsa ini, walaupun dengan bahasa-bahasa yang bersayap, apalagi dengan alasan-alasan. Ini kan ungkapan-ungkapan ekonomi. Tidak, masyarakat kita sekarang pintar dan bisa menilai. Jadilah Yusuf di kerajaan Firaun yang bisa menjadi berkat bagi masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa kelaparan. Kita pun juga begitu. Sekarang kita susah, lagi pandemi yang belum tentu
boleh berakhir cepat atau akan berakhir dengan lekas. Jadilah Yusuf yang jadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Nama yang sangat baik, Yusuf. Kita butuh Yusuf Indonesia yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat keselamatan bagi Indonesia. Kita perlu belajar, ya. Para pengusaha di seluruh Indonesia harusnya belajar seperti Agnes Monica yang mendirikan klinik gratis COVID-19 untuk masyarakat yang tidak mampu. Dia seorang artis, seorang penyanyi, mungkin kekayaannya tidak seberapa dengan para konglomerat di negeri ini. Tapi dia sangat kaya, hatinya penuh dengan kekayaan. Dan dia anak Tuhan, yaitu anak Tuhan Yesus. Dia tahu melakukan kebaikan. Dia sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sekarang mau membagi berkat itu bagi yang menderita. Ini yang paling penting. Kekayaan itu harus dipakai untuk menolong sesama. Supaya bangsa kita ini boleh menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, saling tolong menolong. Itu perintah Tuhan. Saya percaya Agnes Monica mengerti firman Tuhan ini karena dia anak Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar semua. Karena Yesus mengajarkan kepada semua umat manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap semuanya, termasuk uang kita. Dan Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Buktikan kalau kita beragama, kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita harus membuktikan lewat mengasihi sesama, bukan memprovokasi. Bagaimana kita mau mengasihi manusia yang hari-hari menderita kita lihat, tetapi itu hanya di mulut semata-mata. Kasih itu bukan perkataan, tapi perbuatan. Dan yang paling penting harus kita ingat, kalau kita mengaku kita beragama, harus kita juga bertuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama. Sesama itu bukan seiman saja, bukan seagama saja, bukan sesuku saja. Tetapi sesama yaitu sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah, sedangkan Allah itu tidak kelihatan. Tetapi pada manusia yang kelihatan kita tidak kasihi. Malah kita mau cabik-cabik supaya terjadi kerusakan, kerusuhan di tengah-tengah bangsa kita. Sudah saatnya kita hentikan. Saatnya hentikan. Siapapun, pejabat negara ini maupun mantan pejabat, sadar. Jaga persatuan dan kesatuan. Dan ingat. Umur manusia itu terbatas. Manusia itu seperti uap. Manusia itu seperti rumput yang sebentar layu. Dan harus mempertanggungjawabkan kehidupannya selama di bumi ini kepada Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kita Indonesia. Amin.